Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan kembali masuk dalam segmen trending topik. Ini pembahasannya ini mengenai pencarian tertinggi pada hari ini, yaitu Dekan UNER. Kenapa Dekan UNER ini menjadi perbincangan, Jessica? Iya, karena mendapatkan berbagai penolakan dan juga gejolak dari Civitas dan juga dari rekan-rekannya, bahkan dari luar Universitas Airlangga tersendiri, karena ada pemecatan sepihak nih, Gemma. Di mana Rektor Universitas Airlangga UNER Surabaya Profesor Dr. Muhammad Nasih menerbitkan keputusan memberhentikan Profesor Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNER pada Rabu 3 Juli 2024 atau pekan lalu ya ini. Jadi pemirsa, keputusan ini mendapatkan kritik dari berbagai pihak dan mendapatkan perlawatan dari kolega Budi Santoso. Jadi pemirsa, pemberhentian Profesor Budi sebagai Dekan FK UNER ini memicu gerakan dari kolega dan juga Civitas FK UNER. Mereka menggelar aksi di depan area Airlangga, halaman kampus A, dan membuat petisi penolakan pada Kamis 4 Juli 2024. Nah, langsung sehari setelah pemecatan tersebut ya Jessica ya. Jadi mantan Rektor Profesor Purohito dalam orasinya yang juga ikut dalam aksi unjuk rasa itu ya, mengatakan bahwa berduka atas pemberhentian koleganya oleh Rektor UNER di Jakarta. Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Kika Satria Unggul Wicaksana juga menilai pemberhentian Dekan FK UNER secara sepihak oleh Rektor UNER merupakan tindakan kesewenang-wenangan. Dan pemirsa, perlawanan ini juga disebabkan ada alasan pemberhentian kemungkinan yang terkait dengan pernyataan menolak program dokter asing di Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Dan sebelumnya Rektorat telah memanggil Budi terkait penolakan tersebut pada Senin 1 Juli 2024 dan berujung pemberhentian. Sekarang yang menjadi pertanyaan dan banyak pembahasan nih, kalau kita lihat pencariannya pada hari ini tuh bisa mencapai 7.000, Gemma. Jadi bagaimana sih dan seperti apa kebijakan dokter asing untuk praktik di Indonesia? Jadi pemirsa, kita akan melihat bagaimana ketentuan supaya tenaga kerja warga negara asing atau tenaga kesehatan warga negara asing ini bisa masuk ke Indonesia. Kita lihat kebijakannya ini tertuang pada Permenkes nomor 6 tahun 2023. Kita akan lihat sebetulnya apa sih definisi dari tenaga kesehatan warga negara asing. Oke, jadi pemirsa, dalam pasal 1 ini dijelaskan tenaga kesehatan warga negara asing atau yang disingkat dengan TKWNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah. Nah, jadi tidak sembarangan pemirsa ya untuk tenaga kesehatan warga negara asing bisa masuk ke dalam negeri dan juga melakukan praktik karena mereka perlu memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dengan pendidikan di bidang kesehatan yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat sebetulnya apakah ada ketentuan lain dan juga bagaimana ruang lingkup terkait dengan pendayagunaan dari tenaga kesehatan warga negara asing. Jadi kalau tadi di pasal 1 sudah menjelaskan apa definisi dari tenaga kesehatan warga negara asing, di pasal 2 ini dijelaskan. Jadi pemerintah menegaskan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing ini dilakukan pada 2 wilayah. Nah, yang pertama di kawasan ekonomi khusus dan yang kedua di non-kawasan ekonomi khusus. Jadi pemirsa, tidak langsung serta-merta ya untuk tenaga kesehatan warga negara asing ini bisa ditaruh misalnya saja langsung di Jakarta atau langsung saja di Medan. Tapi ada peraturannya tersendiri nih, mereka akan ditaruh di mana? Misalnya saja di kawasan ekonomi khusus dan non-kawasan ekonomi khusus. Dan kita akan melihat bagaimana peraturan lainnya yang mengatur bagaimana masih terkait dengan ruang lingkup. Nah, pemirsa, jadi pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing ini juga harus memperhatikan beberapa hal. Kalau dari Permenkes nomor 6 tahun 2023 ini ada di pasal 3 ayat 1, yang pertama pendayagunaannya ini harus dengan alih ilmu pengetahuan dan keterampilan keahlian dan juga teknologi, serta ada ketersediaan dari tenaga kesehatan WNI. Jadi kalau kita lihat dari sini bisa kita simpulkan harus ada transfer knowledge-nya ya pemirsa. Kemudian kalau di pasal 3 ayat 3 untuk tenaga kesehatan warga negara asing ini adalah rencana skala nasional yang diperoleh berdasarkan
usulan kebutuhan dari calon pendayaguna dan kajian kebutuhan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak serta-merta mereka langsung masuk ke Indonesia dan bisa melakukan praktik, karena ini merupakan rencana nasional. Tentu harus ada datanya dulu ya pemirsa, bagaimana sih kebutuhannya dan juga bagaimana kajian berapa besar nanti dampaknya untuk kesehatan dan juga sektor kesehatan farmasi di dalam negeri itu sendiri. Selanjutnya kita juga masih melihat pemirsa terkait dengan area kegiatan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing. Nah, di pasal 7 ini dibahas terkait dengan pendayagunaannya karena ada beberapa area kegiatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan pelayanan kesehatan. Yang kedua bagaimana pendidikan di bidang kesehatan, pelatihan kesehatan, juga melakukan bakti sosial untuk bidang kesehatan. Dan yang perlu diperhatikan pendayagunaannya ini juga untuk kondisi yang tanggap darurat bencana. Kalau pemirsa melihat di beberapa kali ketika bencana, sering sekali kita melihat ada bantuan dari dokter asing. Ini salah satunya ya pemirsa, dengan pendayagunaan TKWNA di kondisi tanggap darurat bencana. Kemudian tidak sampai situ saja, tenaga kesehatan warga negara asing ini juga diperlukan. Kalau tadi kita melihat di pasal sebelumnya ada alih teknologi dan juga alih pengetahuan. Jadi ini juga terkait dengan penelitian dan juga pengembangan ilmu. Biasanya kita sebutnya dengan research and data atau R&D, dan juga terkait dengan teknologi kesehatan dan kegiatan lain di bidang kesehatan. Namun kalau kita mengacu pada pasal-pasal sebelumnya, tentu ini menjadi rencana nasional yang perlu diperhitungkan bagaimana berapa besar mereka yang diperbolehkan untuk masuk dan nanti dampaknya akan seperti apa terhadap sektor dan juga industri kesehatan di dalam negeri. Selanjutnya kita akan lihat masih dari Permenkes nomor 6 tahun 2023, kalau tenaga kesehatan warga negara asing ini perlu memenuhi hak kewajiban dan juga ada larangan-larangan yang perlu mereka perhatikan. Yang pertama, kita melihat bagaimana haknya ya pemirsa. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tentunya karena mereka sudah masuk ke Indonesia ini dengan berbagai prosedur dan juga rencana nasional, tentu mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dan pertanyaannya, lalu apa kewajiban mereka kalau haknya mendapatkan perlindungan hukum? Kita lihat. Untuk hal lain yang diperhatikan dalam pasal 40, tenaga kesehatan warga negara asing yang didayagunakan di Indonesia ini berkewajiban sebagai berikut nih. Yang pertama, memiliki sertifikat. Jadi tidak bisa sembarangan nih, tidak ada sertifikat, tidak ada keahlian bisa langsung masuk ke dalam negeri. Karena untuk masuk ke dalam negeri dan juga menjadi dokter asing di Indonesia itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya memiliki sertifikat. Nanti akan menunjukkan keahlian dia nanti di bagian mana pemirsa. Nah, kemudian yang kedua juga memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia. Ketika ia sudah memasuki Indonesia di dalam negeri dan ia bekerja di dalam negeri di Indonesia, ini artinya mereka pun juga harus patuh terhadap peraturan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian masih ada kewajiban lainnya. Yang ketiga, harus menghormati kedaulatan NKRI dan tidak mendukung gerakan separatis. Kemudian menghormati adat istiadat, budaya, tradisi agama, dan juga menaati kode etik profesi tenaga kesehatan. Ini tidak boleh lupa, ada kewajiban untuk menaati kode etik profesi tenaga kesehatan terutama di Indonesia ya pemirsa. Dan selanjutnya kita juga akan melihat kalau tadi sudah ada hak, kemudian ada kewajiban yang perlu dipenuhi oleh tenaga kesehatan warga negara asing, bagaimana dengan larangan-larangan yang akan diterapkan bagi TKWNA. Kita lihat bersama. Untuk larangan-larangannya pemirsa ada beberapa larangan yang disampaikan dalam Permenkes nomor 6 tahun 2023 dan ini sudah tertuang dalam Permenkes nomor 6 tahun 2023. Dan pemirsa kalau kita melihat dari pasal-pasal yang sudah diterapkan, sebetulnya untuk dokter asing masuk ke dalam negeri ini sudah lama terjadi ya Gema dan pemirsa. Misalnya saja kalau kita lihat ke belakang, ini terkait dengan ahli dan juga alih
adanya teknologi dan juga pengembangan riset dan data. Salah satunya yang biasanya kita bisa lihat dengan mudah nih Gemma, ini terkait dengan bedah plastik, kemudian transplantasi hati. Ini juga beberapa kali kita melihat ada transfer knowledge nih dari dokter asing ke Indonesia. Jadi sebetulnya ada plus minus dan diharapkan sebetulnya ini menjadi apa ya? Suatu pengembangan bersama, bukan untuk justru memakan lahan dari dokter domestik sendiri. Dan kalau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga sebenarnya tuh sudah ada memang ya memungkinkan dokter asing bekerja, tetapi butuh turunan lebih jelas bagaimana aturan lebih lanjutnya ya. Nah Pak Bersa, untuk membahas selengkapnya nih kami sudah terhubung dengan anggota Constitutional and Administrative Law Society Charles Simabura. Selamat sore Mas Charles. Selamat sore Mbak. Mas Charles, kalau kita melihat adanya kebijakan dari Universitas Erlangga, ini banyak sekali mendapatkan kritik. Salah satunya dari KAL sendiri juga memberikan kritik dan meminta untuk Kementerian Pendidikan melakukan investigasi. Kenapa, Mas? Bagian mana yang salah kalau menurut KAL? Ya, kita dari komunitas pemerhati hukum konstitusi dan administrasi negara sangat terkejut ya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Rektor Universitas Erlangga yang memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran yaitu Prof. Budi. Dan menurut kita ini sesuatu yang menyalahi secara ketentuan perundang-undangan. Apalagi kemudian sebagai insan akademis ya kampus, kita kaget juga alasan yang digunakan itu karena adanya perbedaan pendapat tentang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mega mengenai praktek dokter asing di Indonesia. Ada pro kontra di situ dan kemudian posisi Prof. Budi ya dari media yang kita baca itu pada posisi yang kemudian kontra dengan konsep itu. Dan ini yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lalu secara tiba-tiba beliau diberhentikan. Setidaknya ada beberapa hal yang kemudian menurut kami itu menyalahi satu prinsip kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Lalu yang kedua kebebasan akademik ya sebagaimana dijamin juga oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi Pendidikan Tinggi yaitu pasal 9 Undang-Undang 12 tahun 2012 itu yang mengatakan bahwa salah satu kebebasan itu adalah kebebasan menyampaikan pendapat secara akademik. Dan kemudian yang ketiga secara administratif bahwa seseorang itu kalau dia dicopot atau diberhentikan dari jabatan tentu ada kesalahan yang dia lakukan. Nah kesalahan ini yang kemudian tidak dijelaskan oleh pihak rektorat ya, mengapa kemudian dia harus diberhentikan. Kesalahan itu bersifat substantif ya. Apa perbuatan beliau yang kemudian bisa dikategorikan memenuhi syarat untuk dapat diberhentikan dalam masa jabatan. Apakah beliau melakukan perbuatan tercela, melanggar kode etik ya sebagai seorang dosen ataupun akademisi, atau kemudian melakukan pelanggaran hukum lainnya. Lalu secara prosedur ya. Hendaknya kan sesuatu tindakan administratif berupa pemberhentian itu harus juga dilakukan dengan prosedur yang benar. Apakah sudah disampaikan kalau memang ya beliau melakukan kesalahan, misalnya sudah ada upaya teguran ya berupa peringatan pertama, kedua, ataupun yang ketiga kalau dia seandainya melakukan kesalahan. Pun kalau dia melakukan kesalahan, apakah dia sudah dilakukan pembinaan juga? Ini kan ada kewajiban juga dari pimpinan untuk melakukan itu. Nah ini yang kemudian menurut kami kalau dibiarkan jelas ini bagian dari tindakan sewenang-wenang ya dari seorang rektor, apalagi yang kemudian disuarakan beliau itu juga menjadi kegelisahan dari semua publik. Jadi ada dua perspektif yang kami lihat, satu perspektif kebebasan akademik, yang kedua perspektif administratif dan konstitusional terkait dengan pemberhentian ini. Makanya isunya menjadi tidak sederhana itu begitu ya, apalagi kemudian ini menyangkut kebijakan negara atau kebijakan pemerintah yang bagi saya itu memang patut untuk diperdebatkan secara bersama. Begitu. Oke, Mas Charles kan juga KALS ini ingin melibatkan Ombudsman juga Komnas HAM ya dalam kasus pemecatan terhadap dekan secara sepihak ini. Nah, apakah memang KALS menemukan adanya mungkin pelanggaran hak asasi terhadap Profesor Budi ini di UNER? Ya jelas ya. Dan ini kan membuat dia menurut pasal 28 terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat itu kan dijamin oleh konstitusi dan itu juga menjadi hak asasi warga negara. Jadi seseorang kan tidak boleh bahkan diadili secara hukumnya karena dia kemudian berbeda pendapat
Nah, pendapatnya itu nggak boleh diadili. Dan ini dijamin oleh konstitusi kita. Lalu kemudian juga jangan kemudian ditempatkan seorang yang menduduki jabatan dekan itu juga tidak boleh memberikan pendapat pribadinya ya, terkait sesuatu yang kemudian dia pasti punya basis keilmuan. Nah kemarin kan sempat tersebutkan bahwa mengapa dia diberhentikan karena bertentangan pendapatnya dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah seperti apa ya yang harus kemudian selalu diikuti? Ini kan juga mengekang kebebasan akademik yang kemudian menjadi kewajiban keilmuan beliau juga ya sebagai seorang dokter untuk menyampaikan kritikannya. Bahwa kemudian dia menjadi berbeda pendapat itu kan harus dihormati begitu. Lalu kenapa kemudian harus berkonsekuensi kepada jabatan dia sebagai dekan? Seolah-olah ya begitu seseorang yang sudah menduduki jabatan akademik tertentu ya apakah jabatan struktural tertentu misalnya di sebuah perguruan tinggi lalu dia akan mengalami kematian akademik sehingga dia tidak boleh menyampaikan pendapat akademiknya. Ini yang saya pikir keliru ya karena ini justru membunuh dan mengkhianati keilmuannya sendiri kalau dia kemudian tidak menyampaikan kebenaran itu. Makanya kemudian kita meminta Ombudsman termasuk juga Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan karena kalau tidak begitu tindakan seperti ini menjadi warning bagi kita semua, terutama insan akademik, bahwa jika Anda berbeda pendapat dengan pemerintah, siap-siap saja Anda akan kehilangan jabatan, mungkin Anda juga akan kehilangan status Anda sebagai seorang akademisi, bagi dia PNS misalnya seperti itu. Dan bagi saya ini presiden buruk ya. Seingat saya, sepanjang pengetahuan kita di KAL memantau, belum ada ya sekeras apapun pendapat di kampus itu yang kemudian berimplikasi kepada pemberhentian ya dari jabatan di mana seolah-olah dia diposisikan sebagai orang yang salah yang kemudian harus diberi hukuman, apalagi ini jabatan yang tidak sederhana ya, seorang dekan ya yang kemudian juga punya jabatan akademik seorang profesor gitu ya. Saya pikir ini juga mesti kita hargai bersama. Makanya kemudian kita sepakat ya rektor untuk merevisi atau kemudian meninjau kembali pemberhentian ini. Kenapa? Karena memang tidak ada alasan hukum yang tepat ya terhadap seseorang. Pemberhentian itu merupakan hukuman ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Itu merupakan bentuk penghukuman terhadap seseorang karena dia melakukan kesalahan. Nah, syarat untuk diberhentikan itu kan sudah diatur. Apakah dia mengundurkan diri, kemudian juga berhalangan tetap, atau dia melakukan kesalahan, apakah itu secara etik, secara hukum. Nah, ini kan nggak ada begitu ya. Dan tidak juga disebutkan di situ. Jika berbeda pendapat, maka dia dapat diberhentikan dari jabatan itu begitu. Kalaupun akan diberi sanksi, ya mungkin bisa teguran dulu lah ya untuk mengatakan bahwa Anda bisa berhati-hati. Tapi saya tidak sepakat juga apapun bentuk sanksinya terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, baik itu secara lisan maupun tulisannya, baik dia menduduki jabatan struktural di kampus atau tidak, itu tidak boleh berimplikasi kepada pemberian sanksi apapun dalam bentuk apapun terhadap seseorang. Karena itu bagian dari jaminan yang kemudian diberikan oleh konstitusi kita dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sendiri yang mengatakan bahwa itu marwahnya perguruan tinggi itu, marwahnya akademisi itu di situ, kebebasan akademik itu. Mas Charles, kalau kita melihat kebijakan ini bisa dinilai terlalu reaktif, mengingat sebelumnya ini ada dugaan kemungkinan pemberhentiannya karena akan ada penolakan ya untuk dokter asing masuk ke dalam negeri, ke Indonesia. Dan sebelumnya sebetulnya sudah dibantah oleh Kementerian Kesehatan kalau 6.000 dokter asing yang masuk ke dalam Indonesia itu adalah hoax begitu. Mungkinkah ini yang reaktif adalah pihak Unirnya dari rektorat itu sendiri? Ya, makanya itu yang kemudian sebenarnya kita tunggu ya, penjelasan itu. Satu, secara substantif, apa sih sebenarnya menjadi alasan beliau diberhentikan? Nah, sampai hari ini kan kita nggak mendapatkan jawaban itu, begitu. Publik tidak dijelaskan itu. Karena ini bagi kami serius ya, tindakan ini serius. Karena ini bisa mengancam kebebasan akademik dan juga membunuh ya, bibit-bibit kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau seorang profesor saja berpendapat berbeda bisa berimplikasi demikian, bagaimana dengan rakyat biasa begitu ya? Bagaimana dengan publik yang halayak ramai ini? Kalau seandainya mereka melakukan atau menyampaikan pendapat yang berbeda, itu yang pertama. Jadi penjelasan itu yang tidak ada. Makanya kemudian saya sepakat tadi dikatakan ini merupakan sesuatu yang reaktif juga kalau memang hanya gara-gara ya beliau kemudian bersikap menolak ya keberadaan dokter asing itu. Lalu yang berikutnya juga ya misalnya Kementerian Kesehatan juga jangan lepas tangan begitu dong. Mereka juga harus ya memberikan penyampaian yang lebih tepat begitu. Misalnya bahwa terhadap kebijakan
untuk merekrut dokter asing yang sudah tadi dijelaskan melalui Permenkes itu, silakan saja diperdebatkan dan diskusikan lagi begitu. Jadi jangan itu kemudian seperti seolah-olah sesuatu yang kemudian sudah given yang kemudian tidak bisa kita perdebatkan. Bahwa sebuah kebijakan itu kan harus bisa dilaksanakan. Nah, pada saat pelaksanaan seperti yang sekarang terimplementasi, ada suara-suara yang berbeda, justru itu harusnya diperbanyak diskusinya begitu. Harusnya dibuka kembali ya ruang-ruang diskusi untuk mencari formula yang tepat. Apakah memang tepat dokter asing itu kita izinkan praktek, atau kemudian kalau tidak tepat, lalu apa solusinya terhadap tadi ya latar belakang yang ingin dicapai dari Permenkes itu? Atau memang kalau memang tetap mau diadopsi praktek dokter asing itu, ya seperti apa skema terbaiknya? Jangan-jangan ini yang kemudian sepertinya sumbatan terjadi begitu. Dan saya yakin ya, Prof. Budi itu juga tidak asal-asalan juga kalau memang itu yang kemudian menjadi dasar beliau, karena dia seorang dekan kedokteran, dan statement yang kita baca di media ya dari yang sudah beredar, beliau memberi garansi juga bahwa dari 92 kampus Fakultas Kedokteran itu pasti menolak apa yang kemudian beliau dan setuju apa yang beliau sampaikan. Artinya kan juga sebenarnya sudah terjadi juga ya diskusi di internal Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia, dan jangan-jangan memang sebagian besar menolak. Nah kemudian beliau secara berani kemudian menyuarakan, mewakili ya suara teman-teman yang lain. Tapi makanya kemudian saya pikir ya semua orang juga harus kemudian bersolidaritas terhadap apa yang beliau sampaikan ini. Kenapa? Karena bagi saya yang awam tentang dunia kedokteran, hadirnya dokter-dokter asing itu kan tidak lain dan tidak bukan itu bagian dari liberalisasi ya sektor jasa kesehatan kita, seperti yang kemudian diinginkan oleh Undang-Undang Omnibus Kesehatan yang juga kontroversial dan terjadi juga penolakan. Jadi tidak ada kata lain, ini merupakan bagian dari pembungkaman ya, dan saya yakin juga ya Prof. Muhammad Nasih itu saya cukup beberapa kali kenal beliau, dan pernah ada satu forum, orang cukup terbuka kok ya, dan saya tidak menduga juga kemudian tiba-tiba beliau mengeluarkan kebijakan seperti ini. Jangan-jangan ya ini memang ada intervensi juga dari tingkat pusat begitu ya, yang kemudian beliau sebagai pimpinan di perguruan tinggi yang kemudian memberikan eksekusi itu. Buktinya apa? Begitu beliau didesak untuk menjelaskan juga tidak sanggup ya untuk berikan penjelasan itu. Artinya memang kemudian juga jangan-jangan ini bukanlah sesuatu yang beliau kehendaki juga untuk itu, dan bahkan ada keinginan katanya untuk meninjau kembali. Saya pikir ini yang mesti dilakukan. Baik, makanya, Mas Charles, ini kan sudah banyak penolakan ya dari berbagai instansi dan juga berbagai lembaga begitu ya. Nah, juga kemarin juga pihak UNER perwakilannya mengatakan bahwa sebenarnya katanya sih alasannya internal, bukan masalah soal perbedaan pendapat. Nah, apakah KALS akan mengawal terus sampai Profesor Budi ini akan dikembalikan ke jabatan dekannya? Ya, kita akan mengawal terus karena ini bagian dari konsentrasi kita ya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, even dia seorang guru besar. Lalu yang kedua, ini bagian juga dari perjuangan kita untuk mempertahankan dan menjaga marwah perguruan tinggi, di mana kebebasan akademik itu adalah salah satu roh utamanya. Makanya kemudian kita berharap ada peninjauan terhadap ini, dan alasan disampaikan pihak kampus juga kan tidak clear juga ya. Ada alasan internal dan segala macam. Termasuk juga kalau seandainya ini benarlah adanya, pasti mereka juga berani mengatakan ya bahwa beliau pernah melakukan kesalahan ini dan segala macam itu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik juga, dan orang kemudian juga tidak menduga-duga dan menganggap ini suatu konspirasi besar ya yang kemudian coba untuk membuka kebebasan menyampaikan pendapat di negara ini begitu. Saya pikir ini yang kemudian tidak selesai ya hanya dengan menyatakan ini masalah internal tanpa kemudian memberikan penjelasan kepada publik. Kalau memang ini masalah internal, masalah sangat personal, saya nggak yakin ya kemudian reaksi yang timbul hari ini itu merupakan itu karena hanya masalah itu saja. Artinya memang ada kemudian keanehan dan kejanggalan sehingga kemudian reaksi publik seperti yang hari ini kita saksikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Charles Simabura selaku anggota Constitutional and Administrative Law Society atau KALS sudah memberikan insight bagi pemirsa Newsline Metro TV. Oke, berarti harus dikawal terus Jessica agar tidak timbul konspirasi dari masyarakat, apalagi dugaan-dugaan ini ya. Tadi disampaikan kalau ini tuh alasannya selalu masalah internal, tapi berbagai gejolak ada di masyarakat saat ini, dan juga tidak hanya dari pihak UNER saja, beberapa pihak di Jakarta dan di beberapa daerah pun ini juga menggelorakan tidak setuju. Kira-kira ada apa sebetulnya? Nah, pemirsa, kami juga sudah membalas polling di X ini terkait apakah dokter asing menjadi jawaban kekurangan dokter saat ini. Oke, yang pertama ada jawabannya iya, butuh di daerah 3T, butuh dokter asing maksudnya 20% katanya. Oke, dan yang kedua tidak perlu dokter dalam negeri, udah cukup 60%.
dan tidak apa-apa agar berkembang 20%. Jadi memang mayoritas mengatakan bahwa tidak perlu ya, karena dokter di Indonesia ini masih mumpuni katanya. Memang kalau dari Profesor Budi sendiri yang dicabut sebagai dekan ini mengatakan bahwa sebenarnya 92 fakultas kedokteran Indonesia ini cukup kok meluluskan dokter berkualitas Indonesia. Mungkin birokrasinya saja ya untuk ketika akan tembus ke spesialis di banyak. Dan tapi kalau kita melihat merunut lagi ya dari hulu hingga hilirnya untuk mereka bisa spesialis kemudian nanti bekerja baik di 3T itu banyak sekali yang harus dilewati, dan inilah yang menjadi PR kita bersama untuk sektor kesehatan dan juga industri kesehatan kita. Karena di tahun 2022 saja Jessica, di Indonesia per 1.000 orang spesialis hanya ada 1 di Indonesia. Nah, kira-kira masih gimana tuh? banyak. R&D masih dibutuhkan ya, dan juga transfer knowledge. Dan pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.